Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Pasti kalian sudah semangat ya untuk belajar kembali firman Tuhan pagi ini di Habatus, hidupku bagi Kristus. Kita akan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu jika pagi ini kami boleh kembali belajar firman-Mu. Tuhan pimpin supaya kami mengerti dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, seperti apa sih percaya kita kepada Tuhan Yesus? Apakah biasa-biasa saja atau harus seperti apa? Ayo kita baca sama-sama di Markus 7 ayat 24 sampai 30. Buka kalian semua Alkitabnya, baca bersama-sama dengan ibu ya. Markus 7 ayat 24 sampai 30. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah, waktu Tuhan Yesus datang ke daerah Tirus, di situ adalah kebanyakan orang-orang bukan Yahudi. Nah, orang-orang di sana mengikut Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus sudah diam-diam ya, tidak mau ada yang tahu masuk ke sebuah rumah. Ternyata pasti aja ketahuan tetap ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat dirindukan, Tuhan Yesus sangat disenangi, karena Tuhan Yesus banyak menolong orang-orang di sana ya. Nah, seorang ibu tadi dikatakan orang Yunani bangsa Sirofenisia. Dia datang kepada Tuhan Yesus memohon dengan sangat karena anaknya kerasukan roh jahat. Padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan sesuatu, bahwa dia itu tidak membantu orang yang bukan orang Yahudi ya, hanya orang Yahudi saja yang mau dia bantu gitu. Tuhan Yesus katakan, tetapi dia dengan sungguh-sungguh terus mengatakan bahwa kalau anjing-anjing juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya ya, seperti itu. Jadi dia sangat merendahkan diri. Orang ini, si ibu ini, ibu dari Sirofenisia ini, dia sangat merendahkan diri. Sungguh-sungguh dia percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong anaknya. Seperti itu maksudnya ya, kata-katanya. Karena melihat seperti itu, Tuhan Yesus, wah, si ibu ini berbeda nih imannya kuat, imannya teguh, imannya sungguh-sungguh. Ternyata dia sangat percaya kepada Tuhan Yesus ya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang bisa menyelamatkan, Tuhan yang bisa menyembuhkan. Jadi wah, hebat ibu ini gitu ya. Akhirnya apa? Udah pulang, kata Tuhan Yesus, "Anakmu sudah disembuhkan, sudah keluar tuh roh-roh jahat dari tubuhnya," gitu ya. Wah, si ibu itu cepat-cepat pulang ke rumahnya. Ternyata apa? Benar anak-anak, semua roh jahat itu sudah keluar dari tubuh anaknya, sehingga anaknya bisa sembuh. Nah, kita lihat di sini, kita belajar dari ibu Sirofenisia ini bahwa jika kita percaya kepada Tuhan Yesus,
harus percaya dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah hati. Tadi sebenarnya ibu itu sudah seperti direndahkan, tetapi imannya muncul, ya. Dia dengan rendah hati mengatakan bahwa anjing juga makan dari remah-remah yang turun dari meja tuannya. Ya kan, kita kan kalau lagi makan nih, tiba-tiba anjing kita ada di bawah kita, pasti kita kasihkan. Nah, dia juga ada yang jatuh nih makanan, dimakan sama anjing kita. Nah, jadi seolah-olah biarin pokoknya saya percaya gitu ke Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan tolong saya, seperti itu ya. Nah, biarpun dia adalah yang mungkin bukan orang yang seharusnya ditolong, tetapi dia tidak menghiraukan semua itu. Jadi kalau kita juga misalkan kita diejek, kita diapain, kita direndahkan, kita dilihat sebelah mata, jangan takut. Ya, adik-adik, jangan menjadi putus asa. Terus jangan jadi sedih. Terus adik-adik tidak mau ke gereja, misalkan ada teman yang meledek atau apa di gereja, jangan, ya. Tetapi kuatkan imanmu, percayamu hanya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang dapat kita doakan. Misalkan kita doa hanya A, Tuhan Yesus bisa lebih loh kasihnya dari yang kita katakan. Begitu ya adik-adik, turutilah, ikutilah teladan dari ibu Sirofenisia ini. Dia sungguh-sungguh percaya sehingga dia mendapatkan apa yang dia perlukan, yaitu apa? Anaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena iman, Tuhan Yesus senang kalau orang itu beriman kepadanya. Jadi tadi kan dikatakan demikian, tapi ibu ini terus-terusan meminta kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan percaya, sehingga akhirnya dia mendapatkan. Begitu juga kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, karena kita percaya kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa bagi kita. Percaya ya? Ayo kita lakukan mulai dari sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar akan firman-Mu, supaya kami percaya dengan sungguh-sungguh kepadamu, mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh, mengiring Engkau dengan sungguh-sungguh, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh. Kami percaya segala sesuatu yang kami doakan pasti Tuhan akan menolong sesuai dengan kehendak daripada Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.